warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah negeri bernama Thaif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami tahun kesedihan. Pamannya Abu Thalib yang membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan tidak muslim. Ditambah lagi 2 bulan kemudian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, yang menemani perjuangan dakwah beliau, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, apa yang harus aku kerjakan? Ada yang harus aku kerjakan. Karena pada saat itu dakwah di Makkah tidak berjalan dengan baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk berdakwah ke sebuah negeri bernama Thaif yang jaraknya sekitar 60-70 km dari Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ataupun Hamzah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu jika beliau membawa sahabat-sahabat beliau, maka otomatis seluruh kafir Quraisy itu menghentikan perjalanan dakwah beliau. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa 1 budak saja, sekaligus anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Sesampainya di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu 3 orang pembesar dari Bani Thaqif. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan meminta perlindungan, tetapi mereka menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Thaif, Abu Jahal pamannya sudah lebih dulu pergi ke negeri Thaif untuk menyampaikan hal-hal buruk tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal mengatakan, Muhammad itu adalah seorang penyihir, Muhammad itu adalah pemecah umat, hati-hati kalian dengan Muhammad, kata Abu Jahal. Kemudian 3 orang pembesar ini pergi ke seluruh penduduk negeri Thaif untuk mengunci pintu rumah mereka karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Rasulullah SAW pada saat di negeri Thaif, semua orang dari anak kecil hingga anak dewasa semuanya mencaci maki, menghina dan bahkan melemparkan batu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin apa-apa dari negeri tersebut, hanya ingin berdakwah dan hanya ingin mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka tetap saja melemparkan batu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkan aku keluar dari negeri ini jika kalian tidak ingin menerima dakwahku, kata Rasul. Kemudian mereka menjawab, tidak wahai Muhammad, engkau memasuki negeri ini dan engkau tidak boleh keluar begitu saja. Kemudian engkau tidak boleh keluar begitu saja. Kalau engkau ingin keluar dari negeri ini, lewati dulu 2 baris orang-orang berbadan besar ini, kata mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipukuli dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dan mereka angkat lagi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pukuli lagi. Begitulah seterusnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan lemah berjalan berteduh di bawah pohon. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke atas, ada awan yang menaunginya dan ada malaikat Jibril di sana dan berkata, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, Allah menyaksikanmu, Allah melihatmu, Allah melihat apa yang mereka lakukan kepadamu. Sekarang aku bersama malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau ya Rasul, timpakan saja mereka. Bagaimana malaikat penjaga gunung mengambil gunung-gunung dan menghancurkan penduduk Thaif. Selesai. Tetapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak malaikat Jibril, tidak.
Aku hanya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada di antara mereka mempunyai keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa memaafkan penduduk Taif yang sangat kejam terhadap beliau. Akibat dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, pada akhirnya sejarah menceritakan seluruh penduduk Taif masuk Islam, memasuki agama Islam. Bahkan ada satu orang dari penduduk negeri Taif ini yang bernama Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis yang sangat banyak. Masya Allah, kita bisa memetik pelajaran dari kisah tersebut di mana Rasulullah sangat memaafkan dan sangat penyabar. Kita bisa mengambil ibrahnya masing-masing. Semoga dapat bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.